Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang ingin kita tell atau ingin kita cari dalam sumber apa yang harus kita ketahui, semoga terjawabkan semua. Emang apa yang diceritakan itu dari warga setempat sini belum sampai mengetahui detail tentang apa yang dikatakan tadi, sayembara tadi. Bah, kalau mau ke akses ke sana bisa nggak, Bah? Bisa. Saya penasaran bekas sumur. Bisa. Monggo ikut ke area di mana bekas sumur. Saya saksikan ini area sumur, udah masuk area sumur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Selamat malam kepada sahabat-sahabat SPAD semua dimanapun kalian berada. Selamat berjumpa kembali bersama saya sendiri, Kang Rido Official. Kang Rido, officialnya tambahan. Itu hanya gelar di YouTube official. Dan tak lupa teman-temanku, orang tuaku, adik-adikku yang saya sayangi. Semoga kalian semua tetap tercurah limpahkan dan diberi rahmat, inayah serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dari Tuhan yang Maha Esa. Oke sahabat semua SPAD dimanapun kalian berada, semoga tetap terhibur dengan konten-konten kami, konten-konten edukasi kami, pembelajaran yang sudah kami sajikan. Ambillah sebaik-baik mungkin, perincilah mana yang harus tepat diambil dan mana yang harus tepat dibuang. Wih, kayak kuntilanak merah. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Oke sahabat-sahabat dimanapun kalian berada, jadi kami melanjutkan di mana konten yang terpotong gara-gara waktu yang sudah mepet lah. Kita tidak bisa mengatasi waktu ini lagi karena langsung dipotong. Udah tim memutuskan untuk ya sudah, ayo kita kembali dulu aja. Dan pada malam hari ini alhamdulillah diberi kesempatan lagi datang ke tempat yang sama seperti kemarin. Kemarin kita baru dapat sedikit informasi. Semoga pada malam hari ini apa yang ingin kita ketahui terjawab. Semoga apa yang ingin kita tell atau ingin kita cari dalam sumber apa yang harus kita ketahui, semoga terjawabkan semua. Oke sahabat-sahabat semua, tanpa basa-basi saya berterima kasih sudah mengikuti dan mendukung di channel SPAD atau Kang Rido Official. Semoga panjenengan semua diberi kesehatan jasmani dan rohani, tetap dicurah limpahkan rezekinya, kesehatan badannya, dan diangkat segala kesusahannya. Monggo, mari kita berdoa bersama-sama membaca sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasati wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga acara pada malam hari ini, penelusuran pada malam hari ini diberi kelancaran, dan semoga semua sahabat-sahabat yang suka mengamalkan sholawat semoga pada akhir yaumil kelak besok mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah saya mendapat sumber sedikit lagi dari warga-warga mungkin sekitar sini, cerita dari masyarakat sini, masyarakat dekat sini, bahwa ada sesuatu pada zaman dahulu dijadikan sayembara. Entah itu benda seperti apa, pusaka seperti apa yang dijadikan sayembara. Banyak orang-orang yang menjadikan sayembara. Sayembara kan siapa yang bisa kasarane,
siapa yang bisa mengenakan atau mengambil barang ini, maka dia akan menjadi raja atau bos atau manusia yang dihormati lah di desa atau gimana. Dan pasti ada imbalan-imbalan tersendiri dan ada konsekuensinya tersendiri. Oke sahabat-sahabat, saya di sini jelasnya tidak sendirian, saya juga bersama teman-teman pastinya. Oke, seperti biasanya saya ditemani oleh Mbah Fatur Rahman. Monggo Mbah Fatur, sahabat-sahabat gimana? Menonton di channel SPAD ada yang kurang nggak? Ada yang bosan nggak? Saya tanya. Jadi bisa dikritik. Oh, monggo Mbah Fatur. Ini Mbah Fatur ini sekaligus sesepuh di Kang Rido Official, di timnya Santri Bumi Aling Dharma. Jadi dimanapun kalau Kang Rido saya sendiri nggak tahu tempatnya, saya bisa bertanya kepada Mbah Fatur. Jadi gini sahabat-sahabat, kembali ke masalah yang tadi. Gimana, ada bosennya enggak? Mungkin SPAD kok gini-gini terus ya, channelnya kurang gini, kurang menarik. Kurang menariknya dari segi apa? Nanti jadi kita bisa menambahkan. Cari talent perempuan yang agak cantik sedikit tuh mas. Oke, doakan saja. Semoga ada sedikit teman-teman yang mau membantu, bahkan sampean semua, panjenengan semua bisa gabung ke dalam SPAD, baik perempuan ataupun laki-laki. Dan saya berterima kasih sudah ikut partisipasi mendukung di channel SPAD ini. Di channel SPAD ini tidak hanya mencari atau menguak tempat-tempat yang misterius, yang mistis, tapi SPAD ini juga satu, kita juga bersolawat bersama memuja kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah Mbak Fatur sudah hadir di samping saya, di kanan saya. Ini Mbak Fatur, saya akan memperjelas pertanyaan ini tadi. Cerita dari kisah teman kita lah, kita anggap teman saja meskipun kita baru ketemu. Jadi gini, yang katanya tadi orang itu bilang ada sesuatu yang buat diseimbangkan di sini, apakah itu benar? Apakah itu enggak mitos atau hanya omong kosong? Emang apa yang diceritakan itu dari warga setempat sini belum sampai mengetahui detail tentang apa yang dikatakan tadi, sayembara tadi. Emang benar, ada kaitannya dengan sayembara. Siapa yang bisa memenangkan sayembara itu, otomatis dialah penguasa atau yang ingin memiliki jabatan tertentu di desa ini. Seperti itu gambarannya. Itu sayembaranya yang adakan bangsa gaib apa manusia, Mbah? Ada hubungannya dengan sejenis dari manusia dengan golongan spiritual. Seperti itu. Saya kira ini dari itu sayembaranya bangsa gaib kok. Enggak. Jadi manusia sendiri ya? Iya. Boleh saya minta cerita sedikit tentang mungkin pasti di tempat ini ada peninggalan-peninggalan tertentu, ada sejarah-sejarah yang sudah tertutup dan tidak semua orang bisa tahu kembali. Ya gini ceritanya, ini dari makam Santri Songo ini bukan hanya sekedar makam, tapi peninggalan di sini masih banyak. Di belakang tempat kita Gazebo duduk. sini ini ya, di sekitar belakang bambu itu ada peninggalan sumber kehidupan untuk santri sini. Sumur tua, tapi sudah tertimbun, ditutupi dengan batu hitam yang besar. Kenapa kok ditutupi seperti itu? Supaya tidak menimbulkan sesuatu yang menyesatkan manusia. Dengan begitu, kata lain, sumur ini jangan sampai diaktifkan kembali atau digunakan macam-macam. Maka dari itu sumur ini ditutup dengan cepat sebelum ditutup. Khawatirnya masyarakat sini yang tidak memahami bisa digunakan untuk yang tidak. Seperti halnya contohnya apa, Mbah? Seperti halnya dia nanti akan terjerumus, tidak percaya dengan yang sang pencipta, malah minta air dari sini, dari sumur sini untuk dibuat entah itu pengobatan, entah itu
syarat. Maka dari itu dia menghimbau dari situ, daripada digunakan yang enggak, lebih baik saya tutup seperti itu. Dan masih ada di depan sini itu ada peninggalan, kalau enggak salah kurang lebihnya itu diameternya itu 2 meter, entah kali berapa itu panjangnya, marmer berwarna hijau. Itu salah satu. Semua itu peninggalan di sini. Peninggalan di sini. Zaman dahulu. Iya, zaman dahulu. Itu bukan milik orang atau milik siapapun? Bukan. Memang dari alamnya sendiri. Dari peninggalan leluhur sini. Kenapa sedemikian rupa? Dia tidak diwujudkan atau ditutupi dengan sejenis pagar gaib supaya enggak diambil dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Apalagi orang sekarang nih, saya pengen kaya dengan cara jalan pintas tanpa usaha. Salah satu contoh sumur ini. Makanya lebih baik ditutup daripada ada korban lain-lain, manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab apalagi. Jadi bahaya, hati-hati kalau ketemu orang kayak gitu. Ya, biarkan, mungkin dia menunjukkan eksistensinya lah. Sebetulnya kan dia tidak mau mengusik keberadaan di sini, tidak mau membuka sejarah di sini. Sebetulnya seperti itu. Padahal dari Santri Songo ini beliau sudah mengizinkan. Tapi dengan makhluk-makhluk yang usil, yang sering menampakkan diri di sekitar sini, itulah orang yang berniat untuk mencari sesuatu di sini, penghalangnya itu. Itu niatnya nggak benar. Iya. Saya dukung itu, bagus. Itu niatnya itu. Jadi kalau ada orang yang niatnya melenceng, berarti si makhluk ini langsung ganggu gitu. Iya, langsung ganggu, otomatis gitu. Jadi tidak bisa merasa nyaman untuk melakukan ritual di sini atau memohon minta di sini. Seperti itu sahabat-sahabat. Gimana menurut kalian? Ingin kaya dengan tanpa usaha, dengan praktis, jalan pintas? Silakan hubungi nomor yang ada di bawah ini. Kami siap mengantarkan ke dalam neraka. Orang kayak gitu sekarang banyak, Mbah. Banyak. Jadi aku pengen kaya tapi tanpa usaha. Terus mau kalian apa? Ya alhamdulillah, semoga kaya amal ibadah kita, pahala kita yang bisa mengantarkan ke dunia kelak besok, ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin seperti itu sejarah sedikit yang sudah disampaikan oleh Mbah Fatur. Mbah Fatur ini orang sini sendiri, warga Jipang sendiri, dan tanah Jipang ini masih sakral, guys. Masih sakral. Jadi orang-orang Jipang sini masih mempercayai hal-hal yang metafisika katanya. Kata guru saya guru saya, metafisika adalah sesuatu yang tidak terlihat. Masih mempercayai. Mungkin kalau orang-orang kota sekarang nih kayak itu mitos, nggak percaya. Itu udah zaman dahulu, sekarang udah nggak ada. Sekarang ya sekarang, dahulu-dahulu gitu. Katanya orang gaul sekarang kan gitu, Mbak. Yang udah terkena jejaring sosial media kan kayak gitu, Mbak. Kenalnya kita kan udah punya setan kota ini loh. Satu dunia bisa melihat kita dan kita bisa melihat satu dunia. Mau menyampaikan apa, Mbah? Ya, intinya pesan dari saya, jangan menghalalkan segala cara, apapun bentuknya, apapun wujudnya. Pikirlah ke depannya, carilah jalan yang lebih baik, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diridhoi dan diizinkan oleh Tuhan yang Maha Esa, Sang Hyang Widi yang Maha Satu. Tanpa berusaha kita tidak akan menghasilkan apa-apa. Tapi sekarang banyak orang tanpa usaha bisa menjadi kaya, Mbah. Itulah sinkronnya pikirannya tidak bisa berpikir ke belakangnya. Kesenangan yang diburu. Oke sahabat-sahabat, mungkin basa-basi kita, omong kosong kita cukupi, Mbah.
Tunggu, jangan diselesain dulu, jangan ditutup videonya. Maksudnya selesai ini kita ingin lebih tahu mendalamnya. Si makhluk ini, apakah saya ini akan menarik si makhluk ini atau siapa yang akan masuk? Tapi gini, satu, saya juga lihat-lihat. Beliau yang saya muliakan, seorang santri, saya juga santri. Beliau lebih senior, saya junior baru. Apakah dia mau untuk kita tanya-tanyai? Beliau apakah mau dengan senang hati? Wah, beliau ini sangat gini ya, ganteng-ganteng sekali. Jadi sudah jelas di belakang kita ini ada sumur tua yang sekarang udah ditimbun oleh tanah, dan di depan kita di sana ya, Mbah. Iya. Itu ada sebuah batu alam atau batu marmer yang berwarna hijau. Ayo, siapa yang mau hubungi saya, nanti saya bantu. Oh, sekarang, Mbah. Sekarang. Langsung kita mencari sejarah di mana kita akan mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di sini dan apa tindakan makhluk manusia yang dilakukan di sini. Apakah meminta-minta atau yang lain? Kita tidak tahu. Makanya simak video ini sampai selesai. Yang belum nonton part satunya ditonton dulu biar tahu ceritanya, tapi cuma terputus. Jadi semoga lengkapnya ada di video yang part kedua. Oke? Ingat, tidak kemana-mana, masih ada di sini di channel SBAD Santri Bumi Angling Dharma official. Official ditambahi sendiri, Mbak. Oke, pada malam hari ini saya bersama Mas siapa? Fauzi. Mas Fauzi. Bisa dipanggil Mbah Boneng. Mbah Boneng. Ya, Mbah, bisa dipanggil Mbah Boneng ya? Bisa. Dengan senang hati. Alhamdulillah, Mas Fauzi ini baru latihan berapa kali. Alhamdulillah beliau udah diberi kemudahan untuk latihan. Jadi udah bisa kebuka cakranya. Di mediatornya sekarang Mas Fauzi pada malam hari ini. Oke, Mbak Fatur, bisa dibantu? Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan menanyai si sosok ini loh, yang membuat gaduh atau membelokkan manusia yang niatnya itu udah belok, biar nggak lebih belok lagi gitu loh, Mbak. Iya, siap. Siap, Mbak? Siap. Monggo, Mbah, bisa dibantu untuk memasukkan. Duduk bisa nggak apa-apa, mau gitu nggak apa. Tapi nanti kalau lari gimana, Mbah? Dikunci aja ya. Tenang, gak usah gemeter. Langsung drodok ya. Tenang, gak apa-apa. Tenang. Memang bawaannya gitu, Mbah. Mungkin kalau mau masuk. Udah, loskan ya, loskan pokoknya. Dipenak-penakkan. Seperti biasanya, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. La haula wa la quwwata illa billah. Ayo. Bantu narik ke bawah, Mbah. Mbah. Sampurasun. Duduk, Mbah. Jadi genderuwo harus yang garang. Duduk, Mbah, duduk. Gak usah takut. Gak usah malu. Ngapain sampean malu? Sampurasun. Sampurasun.
Sampurasun. Duduk. No. Duduk. Ayo jadi genderuwo harus berani, harus garang, Mbah. Yang lantang, Mbah. Sampurasun. Sampai. Islam atau tidak, Mbah? Tidak. Berarti Mbahnya mau tanya nih, Mbah, boleh nggak? Kedatangan kita di sini ganggu nggak, Mbah? Ganggu tidak, Mbah? Ganggu. Ya sebelumnya saya dan tim meminta maaf jika kedatangan saya dan para tim ini mengganggu panjenengan. Jadi gini, Mbah, saya minta sedikit wejangan dari panjenengan. Mbah di sini sudah berapa lama? Wes suwe. Wes pirang tahun? Wes pirang tahun, Mbah? Begini, Mbah. Enek 50 tahun? Luwe. Lebih dari 50 tahun. Berarti setengah abad. Lebih dari setengah abad, Mbah Tur. Biasa, gak usah wedi, gak usah minder, biasa ya, gak apa-apa. Orang ganggu sampean, gak ganggu sampean. Tugasnya sampean nang kene iku bagiannya apa? Jaga area pemakaman Santri Songo. Gini sewu, ndrek tanglet. Sayembara sing diadakke ten mriki niku sayembara napa? Kata sing nguber-nguber masalahe. Saya beri apa, Mbah? Pun tenang, mboten usah ngamuk. Tugasnya njogo. Ketarik, Mbah, ketarik. Sapa sing ganggu sampean? Keluar, Mbah. 11. Kurang jelas. Dia nggak berani menceritakan yang sebenarnya. Dia takut Sama siapa, Mbah? dengan yang lain. Jangan sampai membongkar rahasia. Mas Pauji, Dia merasa diancam dia. apa yang sampean rasakan, Mas? Penglihatan sampean kayak gimana? Dicekik. Enak ancaman ya. Kok bisa gitu, Mbah? Iya, memang dia sebagai penjaga aja. Jadi kalau mau diminta keterangan untuk membuka kejelasannya, dia terasa diancam. Berarti misalnya saya polisi. Iya. Mbah ini maling anyaran, Tersangka lah. maling baru. Lah ini maling yang tua. Misalnya saya tanyakan, di mana markas maling semua? Ya. Mbah berarti diancam. Orang Dalam ngomong. pertanyaan itu Iya. kita merasa terancam. Kalau kamu sampai membuka rahasia, kamu saya habisi. Keluarga kamu saya habisi. Seperti itu. Ini penglihatannya Mbah ini di sini ada makhluk apa aja? Dengan Mas Pauji tadi. Selain sosok genderuwo yang masuk di sampean. Banyak itu apa aja, Mbah? Jelasin kepada sahabat-sahabat biar sahabat-sahabat tuh enggak penasaran, Mbah. Ya pocong, kuntilanak.
Siluman ada kan, enten setengah badan nggih seperti kayak ular, bersisik, kayak persis ya. iya kan? Nggih, gak petek ketok apa. Itulah, merasa dia ini diancam. Yang dimaksud manusia bersisik kayak blorong, Ya sejenisnya seperti itu. kayak di film-film yang Iya, lah ya blorong tuh Mbah. rambutnya panjang. Ya, itu. Dia merasa takut dengan itu. Makanya dia nggak berani kepala nggak berani ngangkat. Dia dilihatin terus, dipandangi terus, nggak berani. Makanya saya tadi gregetin gini, mosok gendruwo letoy alay gendruwo. Ada yang jalan Mbah. Saya gitu Mbah, maaf ya, saya kayak nggak percaya kalau masa gendruwo kok lemes kayak gini, gendruwo kok alay, aleman. Jadi Kan cuma tadi gini gendruwonya, dia nggak berani gini. yang merasa menyekek ini bukan seperti tangan, Terus apa Mbah? ya, kayak seperti lilitan ekor. Oh iya paham. Itu. Rasanya gimana? Minum bos, minum Mbak, minta minum, kasihan. Sampean bisa ke sana aja nggak apa? Sudah, terima kasih. Saya minta penjelasan Mbak Fatur gimana Mbak? Ada kuntilanak, ada pocong, semua itu memang benar. Pocong semuanya ada di arah situ, di pojok situ. Kalau kuntilanaknya tadi itu dari arah seleb, dia datang ke sini. Itu. Yang banyak itu sejenis kayak orang kerdil, tapi wujudnya hitam semua. Kayak orang kerdil. Rambutnya panjang-panjang seperti Tuyul. ya? Enggak hitam, tapi perutnya buncit. Hitam kayak berbulu. Saya belum pernah lihat makhluk itu Mbak. Ini kalau misalnya ada yang bisa gambar, wah keren ini Mbak. Lah mediator. Ada satu yang bisa menggambar. Bisa mediator kalau nggak bisa gambar ya percuma Mbak. Meditasi mediator bisa melukis. Bisa jadi sahabat-sahabat biar nggak penasaran makhluknya seperti apa. Emang banyak. Kita ini sudah dikelilingi. Apalagi yang di situ mantau terus. Makanya kenapa kita mengungkap sejarah di sini tidak bisa mendapatkan penjelasan yang real, selalu dibelok-belokkan. Tuh. Tapi saya melihat Mbah, sesosok, wah mungkin saya dari tadi melihat kok waktu kita tadi habis di sana. Kita mau beranjak berdiri, ada sesosok seorang berbaju putih, orangnya besar-besar, tinggi-tinggi. Apakah bisa dikatakan beliau itu yang termasuk santri Songo? Yang satu agak gemuk. Iya. Badannya tinggi besar. Iya. Betul. Beliau yang ada di situ. Jadi, guys, maaf, 1000 maaf. Beliau berdiri di sana, mungkin jauh dari kita, tapi kan mandangnya ini kan ke kita. Iya. Seolah-olah ini kita itu lagi pentas. Banyak penonton yang menonton kita. Gitu, Mbah. Betul. Gambaran seperti itu ada yang di dalam mimpi saya. Gambarannya orang yang agak gemuk, besar tinggi, itulah yang mewujudkan di hadapan saya, yang memberikan senyuman kepada saya. Orangnya ada yang pakai imamah. Ya betul, kayak sorban. Iya, imamah. Iya. Tuh. Makanya kenapa kita tidak membelakangi dari makam itu, supaya kita bisa melihat jelas apa yang ada di depan kita. Bah, kalau mau ke akses ke sana bisa nggak, Bah? Bisa. Saya penasaran bekas sumur. Bisa.
Masih ada sumurnya. Tertutup, nggak kelihatan. Udah tertutup gini. Iya, Jadi rata. sisa-sisa tuh Nggak ada sisa-sisa penil, nggak ada. Rata. Hampir tertutup akar pohon. Kemungkinan kalau kita mendekati yaitu tadi yang seperti kayak hantaman beluk gitu tadi. apa itu, Mbah? Itu. Saya di sini akan lebih kerasa penasaran saya daripada saya menjelaskan karena sudah ada ahli penjelasannya. Oke, Mbah? Siap. Karena beliau orang sini. Kalau saya menceritakan oh di sini gini, saya nggak tahu apa-apa. Saya tahunya hanya memastikan dari segi goib. Saya ceritakan apakah benar. Kalau benar berarti ya pas. Kalau nggak benar berarti ya mungkin penglihatan saya yang lagi salah. Bukan begitu, Mbah? Manusia itu ada lebihnya dan ada kurangnya. Memang sering perwujudan yang keluar seperti kayak siluman tadi, ular tadi, sering muncul dari area sumur situ. Nah, kalau yang masuk ke saya itu kan kemarin macan, Mbah. Kan penunggu situ. Itu ya juga masih penunggu area. Iya, tadi khusus penunggu makam situ, nggak selebihnya. Ibarat yang di luar makam ini itu kayak apa ya, kayak prajurit lah hitungannya gitu. Hanya untuk mengawasi, untuk mengganggu orang-orang yang berniat akhlaknya kurang baik di sini. Seperti itu. Berarti di sini itu juga dipakai tempat yang kayak gitu, Mbah? Iya, untuk minta-minta apa-apa. Mas. Itulah. Jadi bukan bersiara mendoakan leluhur, enggak. Tapi kebanyakan orang itu meminta sesuatu. Ke sini? Iya. Banyak. Tujuannya meminta. Dia meminta. Ingin kaya kayak gitu? Ya ada sejenis seperti itu. Ada yang cari nomor, Mbah? Kalau mencari nomor itu nggak bisa dibilang. Banyak. Banyak. Togel. Iya. Sekarang ini banyak, Mbah, tempat-tempat seperti ini disalahgunakan. Maka kenapa mediator tadi tidak bisa menjelaskan, tidak bisa menerangkan? Karena tidak boleh mengungkap apa yang sudah dilakukan manusia di sini. Itu. Lagi pula kita juga menghormati. Nanti kalau kita suul adab di sini, nggak punya akhlak di sini, percuma kita juga. Kita juga menghormati. Kita bukan orang sini, saya bukan orang sini, bahkan beliaulah yang lebih dulu ada di sini. Bukan begitu, Mbah? Iya. Gitu. Takutnya kalau saya, wah, memang saya bisa di dunia YouTube. Tapi kalau saya menyakiti hati seseorang, menyakiti hati beliau apalagi, sekarang beliau sudah tidak terlihat, sudah beda alam, dan nanti kalau balasannya kena ke saya sendiri terus gimana? Ya kalau ke teman-teman, aduh tambah bahaya. Kalau kena ke diri saya, nggak apa-apa saya tanggung. Tapi kita harus menjaga dan waspada. Bukan begitu, Mbah? Sahabat-sahabat pasti tetap kurang penasaran. Kok cuma gitu aja? Kok hanya videonya seperti itu aja? Mediatornya. Pasti ada yang mencaci. Bisa mediator gak sih? Gitu, Mbah. Itulah. Tapi kita mau berbuat apa ya, Mbah? Orang memang gampang untuk mengatakan hal yang belum pernah dilakukan. Jangan menganggap enteng atau menganggap remeh hal seperti ini. Mainannya udah nggak sama yang terlihat ya, Mbah. Nah, itu. Susahnya kan dari situ. Iya. Oke, sahabat-sahabat. Ini terus mau gimana, Mbah? Mau kita lihatin sebagai bonusnya. Tidak apa-apa. Monggo. Mbah, saya nggak tahu tempatnya, Mbah. Semoga nggak ada ular dan lain sebagainya. Center, kru. Center. Biar jalannya kelihatan jelas. Maaf ya sahabat-sahabat, kalau meskipun di video ini kurang jelas atau kurang gimana.
Jadi yang saya minta tetap beri saran dan kritikan untuk SBAD. Gimana majunya? Maaf, saya lagi kayak agak cekuk. Mana, Dik? Aduh, dibawa terus. Monggo. Ikut ke area di mana bekas sumur. Takutnya ada ular, Mbah. Aduh. Auranya kan sudah berbeda kan. Iya. Saya pun juga merasakan. Kalau di sini kayak lebih tenang. Dari ujung sampai kaki merasakan getaran. Saya ngerasanya lebih tenang, udara jadi lebih gimana ya? Sering agak halus lah. Daripada di sana, padahal di sana tempat terbuka. Tempatnya yang mana, Mbak? Aduh, mati. Tandanya itu ada wit aren. Ini. Tadi yang menampakkan suara antaman tadi dari sini. Sini. Ini sumurnya? Iya. Area sumur. Area sumur. Bisa disaksikan sahabat-sahabat. Ini area sumur, udah masuk area sumur. Dan waktu opening tadi dengar suara kayak hantaman atau orang jatuh ya di area sini. Nggak jauh dari ini. Insya Allah kalau nggak salah. Itu sumurnya, Mbak? Iya. Nggak jauh dari ini. Seperti gundukan itu adalah sumur. Nggak jauh dari ini. Bekas sumur yang udah ditutup. Dan takutnya menjadi hal-hal yang menyesatkan atau gimana bagi bangsa manusia yang awam. Manusia sekarang kan sering menggampangkan kayak sepele, cuma gini aja kok, nanti aku bisa nanggung. Tapi apa? Pada endingnya manusia itu akan kesusahan dengan sendirinya, dengan apa yang telah mereka buat. Seperti itu menyepelekan itu enggak juga kurang baik bagi saya sendiri. Khususnya untuk panjenengan semua. Jangan suka menyepelekan hal yang kecil. Karena semua itu akan bisa menjadi besar jika sudah kalian terima. Ini bekas sumur. Sama lah. Itulah penjelasannya peninggalan-peninggalan sejarah dari Santri Songo. Bahwa ini dulunya itu adalah sumber penghidupan. Sumber air yang paling jernih. Sumber yang nggak pernah habis mata airnya. Kenapa? Untuk menghilangkan sejarah. Jangan sampai meninggalkan tinggalan yang nantinya untuk merugikan orang lain. Jadi beliau menutup dengan batu besar berwarna hitam. Supaya nggak bisa diambil isi dalam sumur itu. Kalau dipikir lebih baiknya kan sisa-sisa air itu bisa dimanfaatkan warga sini lah. Khawatirnya itu halnya seperti itu. Nanti kalau dibuat sisi negatifnya, khawatirnya gitu. Banyak manusia-manusia memanfaatkan tanpa usaha dalam diri kita sendiri. Oke, benar, ada benarnya juga sih. Nanti kalau menguntungkan hasil dari air ini, otomatis dia kan nggak mau berusaha, hanya menggantungkan dalam isi sumur ini, kan gitu. Iya. Kenapa ditutup seperti ini? Jangan sampai misteri atau peninggalan sejarah sini terbuka lebar untuk umum.
Ada suara, Mbak. Enggak, kayak di sumur kayak ada. Sini loh. Makanya kenapa siluman setengah badan tadi sini melingkar di sini. Tuh. Kalau bisa mewujudkan atau menampakkan, itu lebih meyakinkan diri kita sendiri Ya, kalau mewujudkan seluruh nanti penonton semua. iya, ya memang ada baiknya. Tapi kitanya sendiri nanti seperti apa gitu loh, Mbah. Pasti kita lari. Tetap lari. Sekali satu penguasa keluar, semua tetap mewujudkan diri semua. Kita ngomong seperti ini, kita ya kayak ada tontonan. Sudah banyak. Itu loh. Ada apa rame-rame kesini kan gitu. Wah. Menimbulkan penasaran. Mau cari sugihan nih, Mbah. Gitu. Mencari pesugihan, sahabat-sahabat. Kesini rame-rame. Tuh. Tapi lebih nyaman lagi kan kalau gak nyamuk ya. Aneh. Ya itulah kehebatannya. Tempat rimbun seperti ini nggak ada orang yang tahu keberadaannya. Tapi di luar sini kenapa gangguan semakin banyak? Oke, sahabat-sahabat. Saya tutup dulu. Mungkin kejelasannya sudah berada di akhir video ini. Saya minta maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mendukung di channel SPAD Kang Rido Official. Semoga semua sehat-sehat semua. Amin, amin, amin. Sukses selalu. Mohon doanya dan dukungannya. Jika ada sesuatu yang kurang, monggo disaran dan dikritik. Saya terima. Terima kasih sudah mendukung semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SPAD semoga selalu jaya. Terima kasih.